Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Sigil Pratama dengan NIM 2330203004. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemikiran tokoh fikih siasah, yaitu Al-Banna atau biasa dikenal Hasan Al-Banna, dan juga kiprah pemikiran politik Hasan Al-Banna terhadap pemikiran politik modern saat ini. Pemikiran tokoh fikih siasah pada masa Al-Banna, Hasan Al-Banna sendiri lahir pada tahun 1324 sampai 368 Hijriah. Lahir di sebuah desa bernama Mahmudiyah, Provinsi Al-Buhair, Mesir. Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna, seorang penghulu, imam masjid, dan guru. Ia anak pertama dari 5 orang bersaudara. Belajar di sekolah pemerintah dan di masjid. Salah seorang guru yang berperan dalam membentuk kepribadian intelektualnya adalah Syekh Mahmud Zahra. Sekolah pemerintah yang diikutinya sampai perguruan tinggi di Universitas Darul Ulum tamatan tahun 1927 Masehi. Pada tahun yang sama ada 2 kejadian besar. Pada 1932 Hasan Al-Banna pindah ke Kairo, Mesir, menerbitkan tabloid mingguan Ikhwanul Muslimin. Kemudian An-Nazir tahun 1935, Al-Syihab tahun 1947 Masehi. Tahun 1941 terbentuknya formatur untuk merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Haistasisiyah yang pertama bagi Ikhwanul Muslimin. Dalam sejarah pergerakan, Kamil Syarif menulis buku Ikhwanul Muslimin fin Arab Palestin yang menerapkan rinci gerakan pasukan khusus Ikhwanul Muslimin dalam perang Palestina. Namun demikian, perjuangan Ikhwanul Muslimin terus mendapat tantangan, terutama pemerintah Mesir, sehingga tanggal 8 November 1948 Perdana Menteri saat itu Kamil Anarski mengumumkan pembubaran organisasi ini. Sejarah kemudian mencatat perihal pembubaran berakhir dengan pembunuhan Kamil An-Nagasi dan klimaks dengan terbunuhnya Hasan Al-Banna pada 12 Februari 1949 Masehi karena dendam pengikut Kamil. Pemikiran dasar politik Hasan Al-Banna sendiri. Hasan Al-Banna disebut sebagai neo-Salafi dengan pemikiran 3 pandangan dasar, yaitu 1. Islam adalah sebuah sistem komprehensif yang mampu berkembang sendiri. 2. Islam memancar dari 2 sumber fundamental, yaitu Al-Quran dan Hadis. 3. Islam berlaku untuk segala waktu dan tempat. Untuk mengembangkan konsep itu, Al-Banna memulai langkahnya dengan konsep tarbiyah nafsiasi, pembinaan jiwa dengan metode pendidikan Qurani, sembari bersandar juga secara kuat kepada kategorisasi al-hadis. Hasan Al-Banna lebih mendukung status logis dan preposisi pendidikan dan sekaligus menyusun pada perubahan moralitas Islam yang komprehensif, karena menurutnya sejarah panjang kehidupan manusia membuktikan betapa banyaknya generasi yang hancur akibat lemahnya pendidikan imam dan moral yang diberikan kepada anak. Berikutnya, dalam pandangan Hasan Al-Banna sendiri, keutamaan Islam bagi umat manusia dengan memberikan metode yang tepat dan sempurna bagi pendidikan rohani, pendidikan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan madaniyah. Artinya, bagaimana pembentukan generasi Rabbani masa depan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keimanan dan akhlak. Terbentuknya generasi Rabbani berpijak pada nas-nas Al-Quran dan Hadis menurut tanggung jawab yang mutlak, yang mana keduanya sangat erat kaitannya. Al-Banna
membagi dua fase pengembangan itu ke dalam 3 taraf, yaitu satu fase pengenalan bagi lapisan masyarakat, kedua fase pembentukan kadar-kadar masalah al-takwin dan elemen-elemen terpilih yang telah terkumpul membentuk tim-tim pejuang dakwah, fase realisasi marhalah al-tahfiz dengan melaksanakan gerakan dakwah harakah bersama untuk merealisasikan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Pemikiran Hasan al-Banna yang berkaitan dengan politik terbagi dalam 3 kelompok pikiran. Yang pertama, reformasi sosial dengan asas akidah. Kedua, tidak adanya pemisahan agama dan negara. 3, syariat sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam. Penjelasan sebagai berikut. Reformasi sosial dengan asas akidah Nurut al-Banna meyakini bahwa sesungguhnya perubahan sosial dan perbaikannya harus dimulai dengan apa yang terdapat dalam diri. Kedua, tidak adanya pemisahan agama dan negara bagi Hasan al-Banna. Agama tidak dapat berpisah dengan agama. Umarah sebagai pelaku utama dalam pemerintahan wajib berkolaborasi dengan ulama. Ketiga, syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam sebagai agama yang sempurna, mempunyai tata nilai hukum yang dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam sebagai hukum dasar pemerintahan Islam mutlak. Hasan al-Banna dalam tulisannya yang bertajuk Muskilatuna fi Da'win Nizam Islami, problematika kita dalam prospektif sistem Islam, Hasan al-Banna menyatakan dengan jelas minoritas non-muslim yang menjadi warga negara ini di Hasan al-Banna juga merupakan pendiri Ikhwanul Muslimin, memiliki pengaruh signifikan dalam pemikiran Islam modern yang mendorong pembaruan sosial politik dan pendidikan serta menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai Islam untuk membentuk karakter dan kepribadian yang berkualitas. Hasan al-Banna juga dikenal karena fokusnya pada revitalisasi masyarakat Islam melalui dakwah dan gerakan sosial politik. Juga terakhir, karya-karya Hasan al-Banna sendiri. Hasan al-Banna sebagai seorang intelektual memimpin gerakan Islamis, meninggalkan banyak karya tulis yang mencakup berbagai topik termasuk pemikiran agama, politik, dan sosial. Meskipun jejaknya telah meninggalkan banyak tulisan, berikut beberapa karyanya, yaitu Mudakhirat Adaiyah, Memoirs of a Missionary. Karyanya adalah autobiografi Hasan al-Banna yang memberikan wawasan mendalam tentang pandangan, perjuangan, dan peranannya dalam mendirikan dan mengembangkan gerakan Ikhwanul Muslimin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.